Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah ada perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Sedangkan ciri yang kedua yaitu tumbuhan tersebut memiliki biji. Nah, sedangkan alat untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bunganya atau bijinya. Oke, inilah salah satu contoh gambar bunga beserta bagian-bagian bunga. Yuk kita pelajari bersama-sama. Untuk bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini biasanya untuk menyangga bunga. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini adalah untuk tempat melekatnya kelopak, mahkota bunga, dan bagian-bagian bunga yang lainnya. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu kelopak. Kelopak ini biasanya digunakan untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu mahkota. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang paling cantik dan sebagai perhiasan bunga. Nah, inilah yang dinamakan dengan benang sari. Sebagai alat kelamin jantan, inilah yang dinamakan butik sebagai alat kelamin betina. Di dalam benang sari ada serbuk sari. Serbuk sari ini bisa terbawa oleh angin atau kupu-kupu atau lebah. Dan mereka bisa jatuh di atas kepala putih. Dan peristiwa inilah yang sering sekali kita sebut dengan peristiwa penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka mereka akan menuju ke bawah ke bagian bunga yang bernama bakal buah. Dan di dalam bakal buah inilah terjadi perkawinan antara benang sari dan putih, sehingga akan menghasilkan buah dan biji. Dan biji inilah yang bisa kita tanam dan akan menjadi tanaman baru. Ternyata penyerbukan itu ada berbagai macam jenisnya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi pada satu buah bunga saja. Jadi benang sari dan butiknya ya berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Terjadi pada dua buah bunga tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan yang berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi pada dua buah bunga yang berasal dari dua buah pohon tetapi masih sama jenis dan varietasnya. Contohnya penyerbukan bunga mangga madu dengan bunga mangga madu yang lainnya yang berbeda pohonnya. Karena mungkin mereka letaknya masih berdekatan. Sedang penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Terjadi pada dua buah bunga yang berasal dari dua buah pohon tetapi berbeda varietasnya. Contohnya penyerbukan mangga madu dengan bunga mangga golek. Oke, untuk selanjutnya, tahukah kamu contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan biji? Apa? Mangga? Yes, betul sekali. Mangga memang berkembang biak secara generatif karena mangga memiliki biji. Nah, berikut beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu blimbing, leci, rambutan, dan duren.
Nah, sekarang ayo coba temukanlah tumbuhan yang lainnya yang berkembang biak secara generatif atau dengan biji. Jangan khawatir, jika kamu mengalami kesulitan, bertanyalah kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Pasti mereka dengan senang hati akan membantumu. Tahukah kamu, ternyata tumbuhan itu sangatlah penting bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian tumbuhan dengan cara mengembangbiakkannya. Lalu, bagaimana caranya? Itu mudah sekali. Caranya, di saat kamu habis makan buah, jangan lupa tanamlah bijinya. Dengan begitu berarti kamu telah mengembangbiakkannya. Oke, kamu pasti bisa.